belajar Sabda Menedar di pagi hari ini. Nah, untuk mengawali sekolah minggu ini, kita akan berdoa bersama Budia. Shalom adik-adik, kita mengawali sekolah minggu online pada hari ini dengan berdoa yuk. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam. Dan saat ini kami boleh bangun dengan penuh ucapan syukur. Kami siap menerima berkat-berkat sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan sekolah minggu online pada hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, semalam kita bisa beristirahat, kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan hari ini kita menerima berkat Tuhan yang baru. Kita akan memulai aktivitas kita dengan penuh semangat dan sukacita. Berkat Tuhan mengalir atas kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan lagu bersama teman kita, Nathan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita bersyukur loh karena kita itu anak Allah. Kita anak terang, terang dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, dan di gereja. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan bersama teman kita, Zeke dan De Abdiel. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, manapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan bersama Bu Ati. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan sekali lagi bersama teman kita, Abdiel. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Halo adik-adik, sampai ketemu kembali dengan Bu Ati yang pada pagi hari ini akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita hari ini. Dan jangan lupa hari ini kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita
untuk beraktivitas, untuk menghirup udara yang segar, sudah bisa bangun pagi, dan hari ini kita boleh bersukacita karena Tuhan sudah hadir dan memberkati kita hari ini. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk campur tangan Engkau dalam hidup kami, khususnya semalam Tuhan kami boleh tidur dengan nyenyak, dan Engkau jagai kami, Engkau jagai tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali beraktivitas. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Engkau, biarlah Engkau senantiasa hadir dalam hati kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk senantiasa taat dalam firman-Mu dan kami boleh melakukannya dengan sukacita. Hari ini Tuhan kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Engkau. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hanya kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan membuka cerita tentang Tuhan Yesus yang pada waktu itu dicobai oleh iblis. Mungkin adik-adik masih ada yang ingat kan cerita tentang pencobaan di padang gurun. Kita akan buka dari Lukas 4, berarti ulangi, Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Kita boleh baca bersama-sama dari Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, nanti di cerita Alkitab perikop ini adik-adik bisa baca bersama-sama. Mari kita baca. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari situ ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Dia akan merintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, adik-adik, dari cerita perikop kali ini, pencobaan di padang gurun, ada suatu pelajaran yang berharga dapat kita ambil ketika kita diperhadapkan pada pilihan yang baik dan tidak baik. Kalau pilihan baik, pasti adik-adik mau melakukannya, pasti ya. Pilihan baik itu contohnya apa ya? Misalnya setiap hari Minggu, karena ini masih online, walaupun belum sesibuk ketika kita masih pergi ke sekolah minggu pagi-pagi. Pilihan baiknya, apakah aku bangun siang atau aku bangun pagi ya, walaupun sekolah minggunya online. Tapi karena pilihan adik-adik milih yang baik, aku bangun pagi, supaya sebelum sekolah minggu mulai, aku sudah di depan
di dalam televisi atau di HP-nya udah disiapkan, nah itu pilihan baik. Pilihan yang kurang baik adalah nanti aja aku bangunnya agak siangan, online-nya kan masih diputar nanti bisa gitu. Itu pilihan yang agak sedikit malas-malas gitu ya. Pilihan tidak baiknya nggak usah setelah minggu toh online. Nah itu pilihan yang menurut Bu Hati tidak baik, karena setiap hari kita harus senantiasa dengar-dengaran firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita sering dengar-dengaran firman Tuhan, langkah kita, pikiran kita, khususnya hati kita, itu akan dituntun oleh Tuhan. Nah, ada lagi contoh ketika ada hal yang tidak baik. Ketika adik-adik diminta untuk menjatuhkan badan kita. Coba kita menjatuhkan badan kita, sengaja menjatuhkan. Itu kan sakit ya, gak enak ya sakit itu. Nah, itu pilihan yang tidak baik. Atau pilihan yang sengaja, kalau tadi kan sengaja menjatuhkan diri nih, atau sengaja misalnya nih naik sepeda gitu ya, sengaja menabrakkan sepeda motor kita. Itu kan pilihan yang tidak baik, pilihan yang kurang tepat. Nah, ada pilihan-pilihan yang itu menjadi menghambat kita tumbuh menjadi baik. Tumbuh menjadi baik itu apa, adik-adik? Tumbuh menjadi baik itu adalah tumbuh yang semakin, kalau tanaman itu berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah ya. Nah, bertumbuh menjadi baik itu ya terus seperti itu, menghasilkan buah akhirnya. Kalau tanaman menghasilkan buah-buah. Kalau manusia menghasilkan pertumbuhannya apa? Menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh itu apa saja? Yo, adik-adik masih ingat nggak? Apa Mas Daniel? Buah-buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada kemurah hati gitu ya. Nah itu buah-buahnya kita, buah-buahnya adik-adik, buah-buahnya kakak-kakak guru sekolah minggu, itu bisa dinikmati, bisa diterima oleh teman-teman kita, oleh saudara kita, oleh orang tua kita, lingkungan kita. Nah itu buahnya manis, buahnya tidak asam itu apa, kecut ya. Buahnya tidak membuat orang malas untuk bergaul sama orang itu, enggak. Jadi kalau buahnya baik itu orang akan suka bergaul dengan kita, suka akan hadirat kita, suka akan keberadaan kita di mana kita berada. Nah itu salah satu pilihan baik yang harus kita, adik-adik, Bu Hati, yang harus kita ambil. Nah ketika pencobaan datang, Tuhan Yesus juga seperti itu, mengandalkan Allah Bapa. Adik-adik dan Bu Hati juga gitu. Ketika pencobaan datang, pencobaan itu apa ya? Pencobaan itu sesuatu yang menantang kita atau membuat kita berpikir, ini pencobaan yang tidak baik itu harus kita halau. Menghalaunya apa? Kalau Tuhan Yesus kan ketika masih menjadi manusia, menghalaunya Tuhan Yesus adalah senantiasa mengandalkan Allah Bapa, senantiasa mengandalkan firman Tuhan. Begitupun kita mencontoh teladan Tuhan Yesus. Ketika kita dihadapkan pada pencobaan, kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan firman Tuhan. Jangan berlaku ke kanan atau ke kiri, tetaplah mengandalkan Tuhan. Nah, ketika pencobaan datang, ketika kesulitan datang, kita akan menikmatinya dengan gembira. Nah, misalnya nih, kayak Bu Hati kemarin kena pisau, sakit sih, bener sakit, karena pada waktu memotong bawang merah itu kurang fokus nih, kurang hati-hati, gitu, akhirnya berdarah nih. Nah karena perih-perih gitu kan, sakit gitu kan, Bu Hati bilang, Yesus ini perih-perihnya kak nggak hilang-hilang ya gitu. Ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, tidak mustahil yang perih-perih tadi hilang, luka kita cepat sembuh, sakit kita juga sembuh. Nah apalagi masa pancaroba ini ya adik-adik, dikurangi minum yang dingin, minum yang
mengandung gula tinggi, nanti tenggorokannya sakit, terus jadi batuk. Nah, itu menghindari seperti itu karena baru musim pancaroba. Nah, begitupun juga kita ini kondisi pencobaan seperti itu, kita harus halau dengan firman Tuhan. Kita halau dengan senantiasa berdoa pada Tuhan. Nah, kalau kita sudah seperti itu, pencobaan tidak akan berhenti lama, pasti akan dilalui dengan sukacita bila kita bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, cukup sekian firman Tuhan yang Bu Ati sampaikan hari ini. Kiranya kita senantiasa penuh dengan sukacita, sehat, dan bahagia. Selamat hari Minggu, Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan dengan diiringi lagu tingkong padanya besar. Kong balanya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita dan kita akan berdoa penutup karena sekolah minggu online hari ini akan berakhir. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu melalui orang tua kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan. Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapak yang penuh kasih, kami juga akan mengakhiri sekolah minggu online pada saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa pemeliharaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu online pada hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa ikut sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.